Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Gesia Peniel dan Anugerah pada tanggal 7 November 2023. Saudara, mari kita bersama-sama kita akan belajar di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-1 sampai dengan 34. Baik saudara, pada saat hari ini kalau kita belajar di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-34 ini, kita akan belajar bagaimana kita hidup di dalam pengharapan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ke-12 ini, kita diajarkan oleh Tuhan bahwa bagaimana kita percaya dan berpegang teguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak menyangkal Tuhan di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita baca di ayat yang keempat terlebih dahulu sampai ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima ini kita diajarkan bahwa dalam situasi apapun janganlah kita takut kepada manusia, tetapi takutlah kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai kuasa di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita dihimpit oleh pertanyaan-pertanyaan orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi kadang kita bingung menjawabnya karena mungkin pengetahuan kita tentang Alkitab, pengetahuan kita tentang pengenalan Allah masih kurang. Tapi percayalah saudara bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk mengubahkan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Di dalam ayat ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam keadaan apapun mungkin ada orang-orang yang berusaha menghimpit kita dengan pertanyaan-pertanyaan atau serangan-serangan agar kita sulit untuk menjawab, agar kita tidak percaya kepada Tuhan. Namun saudara, di dalam ayat yang ke-12 ini Tuhan sudah berbicara, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, kita seringkali mengandalkan kekuatan diri kita, saudara. Kita seringkali berusaha melakukan kekuatan dan pemikiran diri sendiri kita untuk berusaha mengkondisikan keadaan kita, di mana kita dihimpit oleh sesuatu yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan bahwa sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Di sini Tuhan menjamin bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk memberi hikmat di setiap perbuatan kita maupun perkataan kita, sehingga orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita lebih dari kekuatan kita, saudara-saudara. Baik saudara, mari kita lanjut di dalam poin yang kedua yang kita pelajari, bahwa di ayat yang ke-13 saudara sampai dengan
ayat yang ke-21 ini menceritakan tentang orang kaya yang bodoh, saudara. Jadi di ayat kitab ini ada perumpamaan, ada seorang kaya yang mempunyai tanah, saudara, dengan kekayaannya itu, tapi dia memikirkan bagaimana cara mengumpulkan hartanya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus di situ, saudara? Tuhan berkata bahwa orang yang bodoh itu selalu mengumpulkan hartanya, saudara, dan pikirannya hanya ke harta itu, saudara-saudara. Tetapi orang yang berhikmat, orang yang pintar atau pandai, dia akan memperkaya diri tentang kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita belajar di dalam ayat ini, Tuhan menginginkan, saudara, bahwa kita tidak tamak, kita tidak sombong. Di dalam ayat ini mengajarkan tentang ketamaan atau kesombongan orang kaya. Banyak orang kaya yang memikirkan bagaimana cara menimbun hartanya, bagaimana dia akan berkuasa akan hartanya, sehingga dia tidak akan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia berpikir hanya dengan hartanya dia akan berkuasa, hanya dengan hartanya dia gampang melakukan sesuatu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita kaya di dalam Tuhan, Tuhan akan menjamin hidup kita, saudara-saudara. Dan mari kita akan belajar di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ke-34. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 34 ini berbicara tentang kekhawatiran. Di sini menceritakan tentang kehidupan orang miskin. Nah, saudara, kadangkala apa yang Bapak Ibu alami maupun saya, saudara, di saat kita dalam keadaan kekurangan, di saat kita dalam keadaan terpuruk, kita selalu khawatir dan kita lupa juga mengandalkan Tuhan. Kita berpikir bagaimana cara memperkaya diri, bagaimana kita berusaha memperkaya diri kita supaya kita dalam keadaan nyaman dalam melakukan segala sesuatu. Namun Bapak Ibu, di dalam ayat ini Tuhan mengajarkan bahwa itu cara kehidupan yang salah. Yang Tuhan inginkan adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam hidup kita. Nah, jadi di sini menggambarkan bahwa kehidupan orang miskin yang selalu khawatir akan yang dia pakai, apa yang dia minum. Tetapi di sini Tuhan sudah memberikan perumpamaan bahwa burung-burung yang di udara ketika dia tidak bekerja, tetapi Tuhan selalu pelihara, saudara-saudara. Baik, saudara, mari kita baca di ayat yang ke-31. Mari kita jadikan ini sebagai ayat emas kita pada saat ini, saudara, bahwa tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Baik, saudara, kalau kita sudah belajar di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 34 ini, sebenarnya kita belajar tentang pengharapan di dalam Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada hidup kita. Maksudnya di sini bagaimana, saudara? Maksudnya adalah ketika kita mengalami keadaan yang baik ataupun yang terpuruk, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap mencari hikmat Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menjamin hidup kita. Dan kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, bahwa ada 2 poin. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Poin yang kedua adalah janganlah ketamaan dan kekhawatiran kita
menjadi penghalang bagi pelayanan kita. Jadi di sini ada 2 poin yang perlu kita ingat: percaya kepada Tuhan dan janganlah khawatir tentang kehidupan kita. Maka Tuhan akan menolong kita dan menjamin hidup kita ke depan, saudara. Amin. Terima kasih firman Tuhan pada saat hari ini cukup sekian. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam hidup kita untuk mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup dengan tidak khawatir lagi, dan kita akan berserah pada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu di dalam kita belajar di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 34, di mana Engkau mengajarkan untuk mengandalkan Engkau, tidak mengandalkan diri sendiri, dan berusaha untuk hidup dengan tidak kekhawatiran supaya tidak menjadi penghalang di dalam melayani Engkau ya Bapa. Ajarilah kami, keluarga kami, dimanapun kami berada, di dalam keluarga, di dalam tempat kerja dan pelayanan. Ajarilah kami senantiasa untuk hidup percaya kepadamu, untuk hidup tidak khawatir tentang apapun juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.